Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kela Asara Putri Sain dari UPT Negeri 1 Polewali. Saya hadir dalam rangka Fisik Expo 2025. Tema video karya saya adalah fisika dan gastronomi, yaitu menguasai hukum kalor di masakan sempurna. Kita akan membongkar rahasia tempat yang paling ajaib di hidup kita, yaitu dapur. Sukses di dapur bukan hanya soal resep, tapi ilmu pasti, yaitu fisika. Energi panas atau kalor bergerak dengan 3 cara utama, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Mari kita mulai eksperimen fisika dapur kita. Yang pertama adalah konduksi. Ini adalah perpindahan kalor pada zat padat tanpa disertai perpindahan partikel zat tersebut. Contoh yang paling jelas ada pada alat masak kita. Mengapa ganggang panci kita tidak terbuat dari aluminium? Mari kita uji 3 bahan ini. Panas, karena logam adalah konduktor yang baik. Secara fisika, logam memiliki elektron bebas yang sangat efisien dalam bertransfer energi getaran antar molekul. Inilah kenapa wajan besi cepat panas. Sementara itu, kayu dan plastik adalah isolator, mereka buruk dalam konduksi. Dalam ilmu fisika, kemampuan suatu benda mengantar panas diukur dengan konduktivitas termal yang dilambangkan dengan K. Logam memiliki nilai K yang tinggi, sementara plastik atau udara memiliki nilai K yang sangat rendah. Semakin tinggi K, semakin baik konduktornya. Ini juga menjelaskan mengapa kita sering memakai panci berlapis tembaga di bagian bawah. Tembaga memiliki nilai K yang jauh lebih tinggi daripada besi biasa, sehingga penyebaran panas di wajan menjadi homogen. Kunci untuk memasak stik atau penekuk yang matang sempurna tanpa gosong di tengah. Kecepatan perpindahan panas secara konduksi juga dipengaruhi oleh gradien suhu dan luas permukaan. Semakin besar perbedaan suhu antara dua sisi, misalnya api dan makanan, semakin cepat panas merambat. Konduksi mengajarkan kita untuk memilih bahan wajan yang tebal dan memiliki nilai konduktivitas yang tepat agar panasnya merata dan masakan tidak gosong. Berikutnya, mari kita lihat bagaimana panas bergerak dalam cairan. Inilah konveksi. Konveksi terjadi ketika kalor dipindahkan melalui pergerakan massa pada sendiri. Air yang menerima panas akan memulai kecepatannya menurun menjadi ringan dan naik. Konveksi ada 2 jenis, konveksi alami dan konveksi paksa. Yang kita lihat di panci mendidih adalah konveksi alami. Pergerakannya disebabkan oleh perbedaan massa, jadi satu suhu. Tapi karena kita mengolah sup dengan sendok, itu kita sedang menciptakan konveksi paksa untuk mempercepat pemerataan panas. Di dapur, konveksi sangat penting untuk proses blanching, merebus singkat. Jika air tidak memiliki arus konveksi yang merata, sayur yang berada di dalam dasar panci bisa terlalu matang, sementara yang di atas masih mentah. Konveksi menjamin kematangan yang seragam. Prinsip yang sama berlaku untuk gas. Dalam oven biasa, kipas convection, konveksi paksa digunakan untuk memanaskan udara panas secara paksa, sehingga seluruh bagian makanan, misalnya kue, matang dengan suhu yang sama, tidak hanya bagian atas atau bagian bawahnya saja. Arus konversi ini yang memastikan air di panci Anda mendidih secara merata. Di dapur, konveksi adalah sahabat kita untuk memastikan sup dan bubur matang hingga ke atas. Yang terakhir dan paling ajaib adalah radiasi. Ini adalah perpindahan kalor tanpa melalui medium perantara. Jika kita berada di dekat api atau oven, kita merasakan panas. Panas ini dikirimkan melalui gelombang elektrometrik, khususnya sinar inframerah. Secara ilmiah, radiasi kalor dapat dijelaskan oleh hukum Stefan Boltzmann. Hukum ini menyatakan bahwa daya radiasi kalor berbanding lurus dengan pangkat 4 dari suhu mutlak benda. Intinya, sedikit saja kenaikan suhu, daya pancaran panasnya akan meningkat secara drastis. Daya pancaran radiasi juga ditentukan oleh emisitas benda. Secara sederhana, emisitas adalah ukuran seberapa baik suatu permukaan dapat memancarkan atau menyerap energi radiasi. Permukaan hitam dop memiliki emisitas mendekati 1, yang berarti ideal dalam menyerap dan memancarkan panas radiasi. Sebaliknya, permukaan mengkilap memiliki emisitas mendekati 0, yang berarti buruk dalam menyerap panas, dia lebih suka memantulkan. Inilah alasan mengapa oven dan pemanggang terbaik di dalamnya berwarna gelap dan kusam. Mereka dirancang untuk menyerap dan memancarkan energi radiasi secara efisien ke makanan. Ini juga berlaku untuk memasak di luar ruangan. Panci berwarna hitam atau gelap akan lebih cepat panas karena menyerap lebih banyak energi radiasi dari lingkungan atau api dibanding panci berwarna perak mengkilap.
Radiasi sangat bergantung pada warna permukaan. Permukaan gelap akan menyerap radiasi dengan baik, sementara permukaan mengkilap akan memantulkannya. Makanya, pemanggang sering menggunakan material gelap. Microwave, gelombang mikro, membuat molekul air bergetar hebat. Gesekan ini menghasilkan panas. Radiasi adalah bukti bahwa energi panas bisa terbang bebas. Pada akhirnya, semua proses ini, konduksi, konveksi, dan radiasi adalah bukti dari hukum pertama termodinamika, yaitu hukum kekekalan energi. Energi kalor tidak diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi hanya berpindah dari suatu sistem yaitu api ke sistem lain yaitu makanan dengan cara teratur. Memasak adalah aplikasi praktis dari kekekalan energi. Fisika adalah resep rahasia di setiap kegiatan sehari-hari yang kita lakukan. Dengan menguasai konduksi, konveksi, dan radiasi, kita bisa mengontrol energi panas dan menciptakan masakan yang sempurna. Memahami fisika berarti memahami dunia di sekitar kita. Mari jadikan fisika sebagai ilmu yang fun dan relevan. Karena dengan ilmu ini kita bisa mengubah kegagalan menjadi keahlian. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika Anda merasa video ini menarik dan menambah wawasan, mohon dukungannya dan jangan lupa like video ini dan subscribe channel YouTube Hinapi dan bagikan ke teman-teman Anda. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di fisika berikutnya.